Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Seiring perkembangan zaman, problematika peserta didik di sekolah semakin beragam. Jalan pikiran mereka terbagi dengan masalah di luar dan di dalam sekolah. Suatu tindakan layanan sekolah pada peserta didik dengan bimbingan konseling yang mengarahkan peserta didik untuk mengetahui bakat dan potensi dalam diri mereka. Bimbingan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Hal ini sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah dan tidak mampu menangkap pelajaran dengan baik. Bimbingan konseling juga sangat penting posisinya untuk membimbing siswa, memotivasi diri mereka bahwa mereka adalah suatu pribadi yang unik dan mampu bersaing. Perlunya, bimbingan konseling berfungsi sebagai pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan tentang masalah kelainan tingkah laku dan adaptasi. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu unsur pendukung pelaksanaan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai, wawasan yang luas terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yaitu faktor yang melatar belakangi munculnya bimbingan konseling ada 5. Yang pertama yaitu latar belakang psikologis, yang kedua latar belakang sosial budaya, yang ketiga latar belakang agama, yang keempat latar belakang pendidikan, dan yang kelima yaitu latar belakang perkembangan iptek. Latar belakang yang pertama yaitu latar belakang psikologis. Latar belakang dari segi psikologis menyangkut masalah perkembangan individu, perbedaan individu, kebutuhan individu, penyesuaian diri, serta masalah belajar. Latar belakang psikologis dalam BK memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Latar belakang yang kedua yaitu latar belakang sosial budaya. Individu merupakan biopsikososio-spiritual yang artinya bahwa individu makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Setiap anak sejak lahir tidak hanya mampu memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Tuntutan budaya itu dilakukan agar segala dampak modernisasi dapat difilter oleh individu tersebut secara otomatis, serta individu diharapkan dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan budaya yang sudah ada, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungan tersebut. Untuk mengembangkan semua kemampuan penyesuaian tersebut, sangat diperlukan sebuah bimbingan. Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Mo Surya mengatakan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk di lingkungan budaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan latar belakang berlandasan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Selanjutnya pada latar belakang agama. Bimbingan dalam hal agama diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dalam landasan agama, bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada hal 3 pokok. Yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu.
Selanjutnya, mengenai latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Meninggi artinya membantu membimbing individu memilih jaringan. Selanjutnya, mengenai latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan mendalam. Meninggi artinya membantu membimbing individu memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat, karena semakin bertambahnya kesempatan dan kemungkinan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk menuju tercapainya pribadi yang berkembang, maka kegiatan pendidikan hendaknya bersifat menyeluruh yang tidak hanya berupa kegiatan instruksional atau pengajaran, akan tetapi meliputi kegiatan yang menjamin bahwa setiap anak didik secara pribadi mendapat layanan sehingga akhirnya dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, latar belakang iptek. Di era ini, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditujukan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu. Dengan teknologi, khususnya jaringan komputer, baik intranet maupun internet, proses belajar mengajar, proses interaksi antara konselor dan klien bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, peran teknologi tinggi dalam dunia pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan maksimal. Yang selanjutnya yaitu mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu berdasarkan faktor psikologis, yang kedua yaitu berdasarkan faktor sosial budaya, yang ketiga yaitu berdasarkan faktor pedagogis. Yang pertama yaitu mengenai faktor psikologis, yang mengandung 5 unsur. Yang pertama yaitu masalah perkembangan individu, yang kedua yaitu masalah perbedaan individu, yang ketiga yaitu masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, yang keempat yaitu masalah kebutuhan individu, yang kelima yaitu masalah belajar, yang kedua yaitu berdasarkan sosial budaya. Perkembangan zaman globalisasi menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Aspek perubahan meliputi sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan sebagainya. Akibatnya, ia berbagai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik, misalnya pelanggaran tata tertib sekolah, tawuran, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba, menonton video porno, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu berdasarkan faktor pedagogis. Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, pendidikan diartikan sebagai suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan tujuan pendidikan sebagaimana dikemukakan dalam GBHN adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.